nangis. Kenapa? Ingat perjuangan masa lalu saya itu seperti apa, Masya Allah. Iya, betul. Tidak menyangka kalau kita akan dikenal orang-orang yang dahulu kita mungkin apa ya, tidak terjangkau lah gitu kan. Siapa sih kita bisa ketemu sama Deddy Miswar? Iya, betul. Iya kan? Betul sekali. Masya Allah. Waduh, itu betul-betul saya terharu, bahagia, nangis itu. Iya, saya kemarin ketemu sama beliau itu nahan mau nangis. Soalnya kalau nangis itu wajah saya jelas sekali. Iya, mau nangis saya itu. Ya Allah, sudah gimana ya? Maksudnya bisa Allah maksudnya hal yang dulu kita pengen, dulu kan saya kan selalu nonton beliau di Para Pencari Tuhan itu kan, namanya Bang Jack itu kan. Nah itu dulu itu bagaimana ya, kapan bertemu sama dia, akhirnya Allah kabulkan itu gimana ya. Memang itulah dialah Allah teman-temannya. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil kekayaannya. Allah mampu menyenangkan orang miskin tanpa memberikan dia kekayaan. Karena dialah Allah yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Beda sama di RT 3 RW 1 nomor B2 kan. Nah itu keluar, tiang harus keluar ilmu nafik isbatnya keluar. Ilmu nafi isbatnya keluar. Cuma itu yang saya pegang sekarang. Cuma itu yang saya pegang sekarang ketika saya berjalan. Cuma itulah. Allah Maha tahu. Ketika Bapak Presiden mengutus ketika Bapak Presiden mengutus orang itu ke satu daerah, otomatis Bapak Presiden sudah mempersiapkan semua, dia punya fasilitas. Dari makan, tidur, kendaraan, bola-balik begitu. Masa kita berjalan dengan yang punya dunia kita takut? Kan tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud kan? Apa kata Sayyidina Ali? Ketika tidak ada makanan kan, dia tanya apakah makanan sudah ada? Tidak ada. Maka Sayyidina Ali bukan ke pasar, sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat belum ada makanan. Apa kata Sayyidina Ali? Tidak mungkin firman Allah berbohong. Mungkin sholat saya yang kurang baik ini. Diperbaiki johir dan batin sholat. Itu tempat gandum full dengan makanan itu. Akhirnya diceritakan sama Rasulullah SAW. Tadi kami tidak punya makanan. Maka Sayyidina Ali sholat 2 rakaat, tiba-tiba makan tempat gandum penuh dengan makanan. Apa kata Rasulullah? Terus di mana tempat gandum itu? Sudah dibersihkan oleh Fatimah. Apa kata Rasulullah teman-teman? Seandainya Fatimah tidak membersihkan, maka dia akan penuh sampai hari kiamat. Masya Allah. Memang Allah itu kalau sudah cinta, Allah kalau sudah cinta kepada kita, nggak ada yang mustahil. Bangsa Israel 40 tahun dapat makanan gratis. Mana wasalwa kan? 40 tahun, kawan. Ya, kalau Allah sudah cinta, sudah meninggikan derajat kita, Allah muliakan, nggak usah khawatir kau. Rezeki itu akan datang dari mana-mana yang tidak kamu sangka. Bantulah agama Allah, in tansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum kan. Kalau kamu bantu agama Allah akan bermudah urusanmu. Ya kan, gak usah khawatir, dipermudah urusanmu, dunia akhirat dipermudah. Nah itu dipegang baik-baik ya. Dipegang baik-baik, jangan sampai niat kita itu melenceng. Pegang baik-baik, in tansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Pegang baik-baik. Allah tidak akan ingkar janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Enggak akan ingkar janji dia, Allah itu. Malu kalau Allah ingkar itu. Ya, akan malu Allah. Jadi pegang aja itu ya, ibaratnya kita itu dakwah itu orang yang sedang menanam rumput. Kalau kita menanam rumput, padi tidak tumbuh. Nah ini perbandingan ya, orang yang mengejar akhirat itu seperti orang yang menanam rumput. Orang yang mengejar dunia seperti orang yang menanam padi. Ketika kita menanam rumput, padi tidak tumbuh. Tapi kalau kita, kebalik ya saya tadi ya. Kalau kita mengejar akhirat itu seperti menanam padi. Kalau kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Artinya apa? Kalau kita mengejar akhirat, dunia ikut. Tapi kalau hanya mengejar dunia saja, akhirat tidak ikut, nggak dapat kita.
gitu loh. Ibaratnya menanam rumput itu tadi, orang yang mengejar akhirat itu seperti orang yang menanam padi, orang yang mengejar dunia seperti menanam rumput. Jadi dunianya nggak dapat kalau akhiratnya tidak dapat kalau kita hanya mengejar dunia saja. Padahal Allah kan sudah mengingatkan kita kan, adunya mataul gurur. Dunia itu kan hanya senda gurau saja. Bahkan ulama menafsirkan mata ini seperti sesuatu yang sangat menjijikkan. Iya kan? Iya, sangat menjijikkan gitu loh. Jadi hanya bersenda gurau saja, main-main saja. Untuk apa kita buat serius? Yang serius itu ya perkara akhirat, karena kampung yang kekal itu di sana nanti, tempat kembali kita di sana nanti. Ibaratnya kita merantau ke Jakarta, ya tidak mungkin kita akan membuat rumah tingkat istana di sana. Ya saya bangun di kampung lah. Saya bangun baik-baik di kampung sana. Kecuali kalau sudah tidak ingin lagi kembali ke kampung, ya bangunlah itu di Jakarta, istana. Tapi karena kita mau tidak mau memang harus kembali ke kampung kita, kampung yang asli sono di akhirat. Ya kita harus berbuat baik. Kita harus cari bekal untuk ke sana. Gitu. Kopi. Oh, boleh kopi. Masya Ya. Allah. Ini Bang Lodeng sama siapa ke situ? Sama saya sendiri. Saya Masya sendiri. Allah, sendiri. Iya. Saya sendiri. Ini ada siapa di bawah ini, Agus Putra ini. Izin sedikit Pak Sugia, saya sampaikan kepada Agus Putra ini. Bang Agus. Carikan saya punya video di mana saya pernah galang donasi begitu. Janganlah memfitnah Bang Agus. Gitu ya. Carikan video saya di mana pernah saya buka komal untuk saya kalau galang donasi, saya tunggu penonton sampai 20.000. Satu orang 25.000 sudah bisa beli Fortuner. Benar tidak Pak Sugi? Kan? Iya. Galang donasi itu yang penting ada hasil. Bahkan kemarin ada yang mau beli iPhone saya suruh beli langsung 26 Pro Max. Dia bilang enggak ada, ya sudah enggak usah beli. Iya, dia bilang mending kamu pakai iPhone. Saya bilang iya silakan. 17 Pro Max bisa. Saya bilang saya enggak mau. Kenapa? Mau 26 Pro Max. Nah begitu, kalau ada itu boleh. Begitu. Memang sudah tidak ada bahan Oten ini. Tidak ada bahan itu. Saya itu Bang Lodeng ya. Kalau udah perkara uang itu saya paling takut Bang. Paling takut. Sifat asli manusia diuji apabila berurusan dengan uang. Betul. Makanya itu kan paling takut. luar biasa. Makanya saya kepada saudara-saudara saya ya, bahkan kepada Bang Juma sekalipun, jangankan minta, utang saja saya nggak berani. Betul. Sampai sekarang utang saja saya nggak berani. Apalagi galang donasi. Ya, Iya. yang sifatnya itu umum, diketahui umum, donasi untuk pribadi. Yang apa istilahnya secara silent tersembunyi saja, saya nggak berani. Ya kan, silakanlah tanya siapa ya, netizen atau siapapun yang pernah saya minta saya utangin lah, boro-boro saya mintain, saya utangin aja. Enggak, lebih baik saya itu lapar daripada saya ngomong utang duit. Saya nggak berani itu. Ketika saya mau ngomong utang duit itu nyawa saya udah hilang separuh tuh. Iya. Betul, nggak berani saya, malu semalu-malunya itu. Tanya aja Bang Juma. Bang Juma itu 2016. Iya. Bang Juma itu 2016 pernah mau ngasih duit ke saya. Itu saya Masya tolak. Allah. Nggak mau Baik saya. sekali beliau. Ustadz Siti, Subhanallah. beliau itu paling baik sekali. Masya Allah. Saya ketemu sama jajaran-jajarannya Bang Handi Selebe sama kawan-kawan. Wih, dilayani luar biasa. Luar biasa. Cuma saya herannya sama Agus Arya. Teman-teman, saya inilah apologet pendatang baru yang tidak pernah galang donasi itu apapun yang terjadi. Ya, tidak ada saya punya rekaman video di mana saya itu galang donasi. Carikan, kalau ada saya tutup komal saya. Jadi kalau kamu mau menghujat, cari menghujat yang pas-pas lah. Sudah menghujat salah pula. Gitu. Sudah menghujat, sudah framing salah pula begitu. Ya, memang sifat mereka seperti itu. Ketika mereka sudah tidak mampu melawan kita dengan ilmu, mereka akan menyerang pribadi dengan cara fitnah dan sebagainya. Itu udah ciri khas mereka, begitu Bang Lodeng. Ya kita memang harus sabar itu tadi kan. Betul, iya begitu. Saya tetap berjalan seperti biasa, gitulah. Kan saya bilang kalau ada
kirimkan sama saya. Oh ini loh Bang Loding, kamu galang donasi, begitu. Yang kalau saya galang nasi ada nasi, tapi memang begitu. Ustadz Sugi, saya ini butuh nasihat dari Ustadz bagaimana agar ke depan saya bisa istiqomah, karena sekarang saya sudah mulai merasakan benturan-benturan yang sudah begitu keras. Ketika saya safar ini, ketika di perjalanan itu Allah nampakkan semua itu, Allah mulai nampakkan semua itu, dan itu saya tahu kan. Dan benturan kiri kanan ini sudah mulai masuk, tapi Bismillahi tawakkaltu lah, begitu. Saya tetap berjalan terus apapun yang terjadi, karena saya tipe orang itu tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara, begitu. Saya kalau mau menyerang orang itu tidak pakai dengan kata-kata, langsung dengan bukti. Biar dia yang menjelaskan bukti yang saya tampilkan itu. Itulah saya. Begitu. Jadi kalau orang mau bilang apa sama saya, ya sudah. Ketika orang berbicara kita dari belakang, berarti kita lebih jauh ke depan daripada mereka. Ketika orang berbicara kita dari bawah, berarti kita lebih tinggi daripada mereka. Itu bukan itu Islam kece-kece itu. Datang langsung berhadapan. Begitu kan? Naik langsung begini. Begitu. Jadi saya sudah dapat benturan kiri kanan, fitnahan sudah masuk, tapi saya, ya Allah, intan surullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan Allah kokohkan langkah-langkah kaki kamu di hadapan musuh-musuh kamu itu. Ini janji Allah, tidak mungkin Al-Quran berbohong. Makanya ketika ada benturan, ada Bang Loding, si ini katakan begini, si ini katakan begini, si ini, bismillah saja. Saya tidak suka begitu kan. Karena ketika saya balik, berarti saya mematikan dia nanti. Karena saya punya, begitu kan, lebih baik, yuk saling mendukung. Karena saya itu sudah bilang kan, saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Bukti kalau sudah berbicara, mau ngelak bagaimana? Kan? Kalau orang berbicara bukti, oh itu si ini, masih bicara itu, bisa salah, kan? Tapi saya selalu menghindari hal-hal seperti itu kan. Yang saya butuhkan adalah bimbingan, arahan, dukungan dan nasihat. Dan saya tahu ini hanya orang-orang iri saja. Ingat teman-teman ya, mungkin ingat ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sebelum saya jadi begini, ini senior-senior kita sudah seperti saya. Begitu. Mungkin inilah masa saya, dan satu ketika masa saya akan pasti berakhir, dan saya tidak mau meninggalkan luka kepada netizen, meninggalkan luka kepada sesama muslim, dan meninggalkan luka kepada sesama kawan diskusi saya itu. Jadi ini masa saya, dan saya tahu satu ketika masa saya itu pasti redup. Begitu. Setiap orang yang mau naik ke atas itu masa-masa. Intinya itu, tanamkan dalam hati, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Untuk apa kita sombong coba? Lama-lama pasti kita hilang ini kok. Apa yang kita mau sombongkan begitu? Tidak. Sebelum saya Ustaz ini, beliau senior kita ini dulu masa-masa viral mereka bagaimana? Bunda Natali yang punya akun ini seorang mu'alaf. Bagaimana? Masa-masa mereka dulu. Coba. Nah sekarang timbullah, inilah hasil didikan mereka, hasil diskusi mereka, hasil narasi mereka, maka timbullah apologet-apologet muda seperti kita ini. Makanya ketika mereka marah kepada kita, itu bukan marah karena benci, tetapi karena tegur kepada kita. Karena Islam kalau berdiskusi itu mewakili seluruh Islam. Sekali meleset narasi yang kita sampaikan, maka kita mewakili semua Islam. Jadi ketika ada senior-senior kita yang tegur sama kita, ingat, bukan berarti mereka marah. Tanda orang marah itu kamu mau mabuk, kamu mau terbanting, terberguling, orang tidak hiraukan, itulah tanda orang marah. Selagi mereka masih menegur kita, berarti masih ada rasa cinta di dalam hati mereka walaupun sedikit. Begitu teman-teman ya. Benar. Jadi jangan ketika ada orang yang berbicara, oh si Loding begini, saya begini, jangan kalian katakan mereka benci sama saya. Tidak, mungkin mereka punya cara menegur sama saya seperti itu. Begitu. Karena ini guru-guru saya semua yang di senior, yang di TikTok ini teman-teman ya. Kita saling mendukung. Masya Allah. Kata Nabi, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Masya Allah. Benar, subhanallah. Ya lanjut Ustaz, berikan saya nasihat sedikit Ustaz, biar lebih kokoh ke depan lagi. Insyaallah. Aduh, udah nggak bisa ngomong kok kalau sama Bang Loding ini, subhanallah, mantap. Apa ini?
Jumpa fansnya, untuk jumpa Bang fans. ini bacain ini Bang buat jumpa fansnya Bang. Oh iya, oke teman-teman, ini izin baca sedikit ini. Ini teman-teman yang mau kopdar dengan Bang Loding di Malang silakan bergabung di saluran WhatsApp di postingan YouTube PST Loading TV. Jadwal kami umumkan menyusul. Yang di bagian apa? Kota Malang, Semarang. Malang. Oh Malang. Jangan Semarang. Kota Malang yang mau apa kita jumpa untuk ngopi darat, datang saja di Malang begitu. Di Malang Di grup ada grup WA-nya. nanti gabung di apa? Masuk di apa? PST Loading TV. Saluran WhatsApp. Saluran WhatsApp di PST Loading TV teman-teman. Gabung ke situ. Nanti jadwalnya ditentukan sama Bunda Natali sama siapa? Mas Imam. Karena mereka inilah salah satu guru saya nih. Pada Sugi. Mereka ini bantu saya luar biasa loh. Masya Melalui Allah. jalur udara, jalur laut, jalur darat. Gitu, Masya Allah. Kasihlah nasihat sedikit buat saya Pak. Karena ini benturan sudah mulai goyang ini kapal. Kalau saya dapat nasihat dari dulu itu begini. Pak Sugi, Pak Ustadz. Kata Amir saya dulu, sebenarnya bukan ombak yang besar. Sebenarnya bukan ombak yang besar, tetapi perahumu yang terlalu kecil. Sebenarnya bukan ujian yang besar, tetapi imanmu yang terlalu kecil. Maka kata Nabi, jadidu imanakum, perbarui iman kalian kan? Jadi itu mana? Itu. Ya. Makanya berikanlah nasihat sedikit. Ini kesempatan yang paling terindah yang bisa satu komal berduaan dengan Pak Sugi senior dalam Bibir Berjalan ini. Gelarnya ini luar biasa. Berikanlah nasihat buat saya dan para netizen insya Allah. Ya. Intinya jangan sampai kita itu rusak gara-gara orang. Orang mau ngomong apa ya silahkan. Kembali lagi kepada tasihuniyah kita itu kan. Betul. Ya, saat mau berbuat, sedang berbuat, sesudah berbuat, asal ini terkontrol apapun, ya kan, itu tidak akan merusak kita. Jangan sampai kita rusak gara-gara omongan orang, jangan. Ya, itu. Jadi kalau dakwah kita tujuannya sudah benar, ya kan, insya Allah lah. Kita akan berakhir pun dengan baik. Harimau mati meninggalkan lulang belang. Ya kita mati harus meninggalkan ilmu kita kepada generasi-generasi berikutnya. Karena yang kita bawa mati itu bukan mobil mengkilat, rumah tingkat, bukan. Tapi yang kita bawa mati cuma 3. Amal soleh, ilmu bermanfaat, terus doa anak yang soleh, itu saja. Itu aja. Jadi dakwah-dakwah yang kita lakukan ini ya memang jangankan kepada orang Kristen kan, sesama kita aja masih dianggap tabu gitu loh. Coba kita bicara kristologi, kita bicara tentang kristologi di masjid, masih tabu itu, masyarakat masih enggan, ya kan, karena masih ada rasa segan dan sebagainya. Padahal ayat-ayatnya jelas seperti yang saya sampaikan di awal ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ini kepada Wanes. Ayat ini kepada Wanes nih. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya Bani Israil abudullaha rabbi wa rabbakum. Ini kepada Wanes ini, sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa asalnya Isa al-Masih itu adalah Allah itu sendiri. Wanes. Nah, nanti yang untuk Trinitas ada lagi kan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah Allah yang kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu di antara yang 3. Ini saya dapat ilmu nih. Saya dapat ilmu nih dari yaitu Trinitas. Berarti Al-Qur'an itu mengutip ada 2 ya. Denom 2 denom ya. Wanes sama Tritunggal. Ada lagi.
Ada lagi. Ada lagi yang sekte apa namanya ebionik atau meriamistis. Aduh. Ketika Allah bertanya kepada Isa, "Hai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan?" Ya Allah, aku tidak berhak mengatakannya. Itu kan ada itu. Oh iya. Kalau aku yang mengatakan, engkau yang lebih tahu. Iya. Engkau yang ngomong. Itu sekte Banyak itu. meriamistis. Tapi sekte itu udah nggak ada. Bisa juga ke Katolik, bisa itu sih. Karena Katolik kan juga memuliakan Bunda Maria sebagai prototokos. Iya, betul. Nah, bisa. Engkau dan ibumu adalah Tuhan. Betul. Iya. Ya, Yohanes itu ayatnya itu tadi, lakot kafaroladina kolu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Nah, untuk Trinitas, lakot kafaroladina kolu innallaha salisu salasa. Salisu salasa. Iya, itu dia, Bang. Jadi Al-Quran tuh ngena semua, sudah. Apapun sektemu Kristen tetap kena kau. Ya, tetap dikritik oleh Al-Quran. Begitu. Subhanallah ya. Ilmu teman-teman, ilmu ini catat, kalian dibuat ya, catat. Bertemu sama senior-senior begini teman-teman, pancing mereka pelan-pelan agar ilmu-ilmu yang tersimpan itu mereka keluarkan semua itu. Luar biasa nih. Begitu. Kalau saya punya Amir dulu pesan, kalau kamu bertemu dengan seseorang, dapatkanlah satu ilmu dari dia, karena apa yang dia tahu kamu tidak tahu, apa yang kamu tahu dia tidak tahu. Begitu. Itu luar biasa teman-temannya. Ini sangat luar biasa ini. Jadi kalau boleh Ustadz berikanlah satu nasihat atau satu pegangan saya, biar ketika mau down itu ada pegangan itu sedikit lah. Apalah itu, mungkin dari pengalaman apa, begitulah. Nah, bimbinglah saya ini kan. Saya ini masih ya baru 1 tahun lah di dunia apologet ini, di dunia diskusi begini baru 1 tahun. Jadi ibaratnya seperti bayi yang baru belajar berjalan ini. Entah kapan jatuh kita tidak tahu ini. Kalau dalam pandangan saya, Bang Loading semakin hari semakin baik. Tapi awal-awal nongol itu saya sempat kecewa itu. Memang saya melihat, aduh, saya bilang, ini gimana ini dakwah kok sampai begini gitu. Waktu pakai kuncir-kuncir itu saya memang nggak suka itu. Yang kuncir-kuncir. Yang Upin Ipin dua gundul itu loh Bang. Oh, yang 2 gundul, yang kuncir itu, Upin-Ipin. Aduh, iya. itu memang bagi saya ini, aduh, nggak cocok ini gitu loh. Ini kan dakwah. Dakwah Kenapa Pak itu, Kenapa Pak De tidak tegur begitu? Biar saya bisa perbaiki. saya gitu. nggak apa namanya, takut orang tersakiti dengan kata-kata saya. Ya udahlah, biar aja, nanti kan tidak. ketemu jalannya sendiri gitu kalau saya sih. Nanti tahu Tidak. sendiri. Tapi subhanallah, semakin hari semakin baik. Jadi gini loh, dakwah ini kan perkara mulia. Betul. Iya kan? Kalau tidak ada dakwah, ya kan? Kalau tidak ada dakwah, ibadah tidak jalan. Tapi karena adanya dakwah, ibadah jalan. Betul. Bahkan ibu-ibu kafir melahirkan dai-dai nanti. Baik. Iya kan? Tapi kalau dakwah tidak dijalankan, ibu muslim melahirkan kafir. Dakwah ini mulia, saudaraku. Kita ini tentaranya Allah. Kita diutus ke dunia ini memang untuk dakwah, tidak ada untuk lain, tidak untuk agama. Agama ini perkara mulia. Jangan sampai ternodai dengan cara-cara yang nggak benar, baik perkataan ataupun dengan cara penampilan. Jangan sampai seperti itu. Bahkan suatu ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lebih mulia mana engkau dengan arsy Allah?" "Lebih mulia aku," kata Rasulullah. "Kok bisa?" "Karena ketika aku Isra Mi'raj menghadap ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, ke arsy-Nya Allah, sendalku tidak boleh dilepas." Terus kalau begitu lebih mulia mana engkau dengan aku? "Lebih mulia aku," kata Rasulullah. "Kok bisa?" "Karena engkau diciptakan untuk melayani aku." "Lebih mulia mana engkau dengan dunia?" "Lebih mulia aku," kata Rasulullah. "Karena tanpa aku diciptakan, Allah tidak menciptakan langit, dunia, segala isinya. Tidak." Lalu pertanyaan terakhir,
malaikat Jibril kepada Rasulullah, lebih mulia mana antara engkau dengan agama? Agama, karena aku diciptakan untuk agama. Mana masuki? Saya kalau udah bicara Ya. kemuliaan Rasulullah itu sangat tersentuh. Ya. Tanpa perjuangan Rasulullah kita entah jadi apa. Ya kan? Benar ya. Bersyukur atas kehadiran Rasulullah itu kita sangat bersyukur. Kita dimuliakan oleh Allah. Yang dulu kemuliaan ini hanya diberikan kepada bangsa Israel, tapi kemuliaan ini diberikan kepada seluruh alam dengan syarat kita harus berdakwah. Allahu kan? Akbar. Di dalam Benar ya Allah. surah Benar ya Allah. Al-Imran 110 itu tadi. Kuntum 110, harumat ya. ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu dia. Jadi agama ini perkara yang sangat mulia. Allah ciptakan langit yang begitu besar, matahari begitu besar. Mungkin kalau kita dibandingkan dengan ciptaan Allah itu yang besar-besar itu, kita hanya mungkin sebesar debu. Tapi kenapa Allah pandang? Allah tidak memandang matahari yang begitu besar. Allah tidak pandang bumi yang begitu besar. Bahkan ada yang lebih besar lagi, galaksi Bima Sakti. Allah tidak pandang itu semua. Kenapa? Karena mereka tidak diberi amanah berupa agama. Nah, kita yang justru kecil-kecil ini, ya, yang ibadahnya asal-asalan, tapi Allah pandang. Kenapa? Karena diri kita diberi beban, yaitu agama. Matahari tidak sanggup menanggung beban agama ini, nggak sanggup. Dunia tidak sanggup, bumi tidak sanggup, kita yang sanggup. Makanya Allah muliakan kita. Syarat untuk dimuliakan apa? Kamu harus berdakwah. Kuntum harumatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu dia. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu nasihat ya. Ini luar biasa teman-temannya. Bedanya kita sama Oten begitu. Kita kalau menceritakan tentang kisah-kisah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu air mata kita mau keluar loh. Kita menangis apa semua tersentuh kan, karena perjuangannya beliau tentang agama Islam sampai Jadi teman-teman, agama Islam datang kepada kita ini bukan melalui Facebook, bukan melalui TikTok, bukan melalui WhatsApp, bukan. Tetapi agama Islam sampai kepada kita ini asbab pengorbanannya para sahabat. Asbab pengorbanannya para nabi-nabi terdahulu, asbab pengorbanannya para sahabiah. Sahabat rela anak istrinya menjadi janda dan yatim piatu hanya untuk agar agama Islam sampai kepada kita. Bahkan seorang perempuan Sumayyah yang rela ditikam kemaluannya hanya untuk agar agama sampai kepada kita. Sekarang agama sudah sampai kepada kita. Mereka menghujat agama di mana-mana. Nah, bagaimana perasaan kita? Dan ketika kita mau membantah hujat-hujat mereka, datang pula saudara muslim kita, jangan begitu, jangan begini. Ketika membicarakan perjuangan Rasulullah saja, air mata sampai mau jatuh. Coba kalau Oten berbicara bagaimana Tuhan ditombak, bahkan nyanyi mereka, putar ke kiri. Jadi sangat jauh. Seorang sahabat ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempar itu, sampai dilempar di kota Taif itu, maka dia mengambil sebongkah kayu dan dia memukuli rahangnya. Maka sahabatnya itu bertanya, apa yang kamu buat seperti ini? Apa kata beliau? Aku pengen merasakan sebagaimana Rasulullah rasakan di kota Taif. Begitu. Dia pengen merasakan. Jadi ketika kita mendengar kisah-kisah Rasulullah di kota Taif itu, kita mau menangis. Oten diceritakan Tuhan ditampar di ludah, malah joget. Jadi dia ditombak, dia dipaku, dia disalib, ujung-ujung di gereja putar ke kiri. Nah itu jadi itu. Makanya Pak Ustadz Sugi, Oten kalau berbicara adab dengan saya itu Oten kalau berbicara adab itu ibaratnya orang botak jual obat penumbuh rambut. Ya betul. Pakai obat ini rambut Anda akan tumbuh padahal dia botak.
Nah, ini penipuan publik. Berbicara masalah adab, tapi Tuhan mati. Nah, itu nasihat luar biasa. Beda kita sama Islam itu beda, teman-teman. Ya. Kita sama Oten itu beda. Kita harus bedakan sama mereka. Ya. Nah, sekarang mereka meniru-niru kita. Kan? Mereka sekarang meniru-niru. Ada yang live pakai kerudung, ada yang sudah mulai pakai peci. Mereka sudah meniru-niru kita, teman-teman. Gitu. Ya, mereka ini sebenarnya orang-orang yang Bunda Titi, semangat selalu. orang-orang lanjut, yang Pak. sebenarnya sudah putus asa sebenarnya kan. Melawan Islam dengan berbagai macam cara ini sudah tidak berhasil ya kan. 350 tahun mereka mengembangkan Kristen dengan cara penjajahan nggak mempan. Dengan cara ekonomi nggak mempan. Jadi berbagai macam cara nyusup-nyusup nggak mempan. Apalagi zaman sekarang yang sudah terbuka begini. Semakin mati kutu mereka, Bang Loding. Semakin mati kutu. Betul. Ya kan? Ketahuan Islam langsung. Ya. Seperti contoh kemarin yang sedang kita kerjakan itu di Masjid Ciranjang itu. Nah, itu kan Iya. Islam tahu di sana ada masjid di keliling gereja, udah mau ambruk, ayo kita bangun rame-rame ya. Kalau di Islam seperti itu, karena memang tidak ada sekte-sekte di dalam Islam, nggak ada sekte. Itu masjidnya sekte A, sekte B, nggak ada seperti itu. Misalnya masjid Islam Riau, nggak ada itu. Ya kan? Iya, Kalau betul. mereka kan GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia misalnya. Bagian barat pula itu nanti itu. Nah kalau di Islam nggak ada seperti itu. Nggak ada. Betul, Ya, betul. semua dimanapun masjid di muka bumi adalah masjid kita. Betul. Kalau di situ sedang membutuhkan bantuan, dengan senang hati sukarela kita membantu. Seperti yang di Ciranjang itu, masjidnya sudah mau ambruk, kipas anginnya rusak, kita bantu. Ya, Betul. kita bantu betul. sama-sama. Itulah saudara sekalian, bahwa Islam ini satu. Jangan sampai terpecah belah ya, seperti yang diramalkan oleh Rasulullah. Itu kekhawatiran Rasulullah, kalau saya menilai itu bahwa Islam nanti akan terpecah menjadi 73 itu kekhawatiran Rasulullah itu sebenarnya itu. Jangan sampai itu terjadi saudaraku sekalian ya. Iya. Apapun manhaj Anda, mau kamu Muhammadiyah, mau Tabligh, mau Al-Wasliyah, mau NU, kita tetap satu. Kita masih bisa beribadah satu imam, satu masjid, satu imam. Ya, tidak di antara kita tidak ada perbedaan, hanya hal-hal kecil saja. Misalnya masalah hal-hal kecil itu tidak perlu kita peruncing. Ya, itu sudah terjadi, masalah khilafiyah itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Ulama-ulama besar tidak sanggup menyelesaikan itu, apalagi kita yang baru nongol kemarin sore, ilmu tak ada, sosokan pula mau ngomong salah khilafiyah, tidak perlu. Sekarang bagaimana kita itu membentengi umat dari rongrongan bangsa-bangsa kafir ini? Karena Rasulullah kan sudah menubuatkan, ya ini kalau bahasa Kristen kita pakai, bahwa umat Islam itu nanti jumlahnya banyak, bahkan seperti buih di lautan, tapi mereka tidak berdaya. Umat Islam itu seperti hidangan di atas meja, ya, semuanya ingin memakannya dari sisi kanan kiri, itu ingin mengeroyok umat Islam. Itu dia. Jadi kita kalau bisa ini ya, generasi-generasi berikutnya jangan hanya Islam itu jangan hanya kuantitas, tapi juga harus berkualitas. Itu yang kita inginkan, Bang Loding. Kita harus berkualitas. Jangan cuma Islam turunan, tapi Islam yang betul-betul ngerti Islam. Nah, saya dulu memang saya dulu begitu, saya itu Islam turunan. Tapi setelah kita membaca, melakukan perbandingan agama, saya bukan Islam turunan lagi. Memang Islam ini saya dapat dari mencari. Itu. Saya perbandingkan apa yang diceritakan Bible, apa yang diceritakan Al-Quran, kita bandingkan. Disitulah nanti kita akan menemukan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam itu. Jadi jangan, kalau orang Islam hanya berdasarkan keturunan, tidak akan, iman Anda tidak akan kuat, saudaraku sekalian. Kamu harus pintar, Islam itu harus pintar. Islam itu harus berilmu. Ya, jangan sampai bodoh kita di Islam itu.
mudah sekali diombang-ambing nanti. Kalau mereka menjaga umatnya, ya orang-orang kafir ini menjaga umatnya dengan kebodohan. Kalau Islam menjaga umatnya dengan ilmu. Ilmu. Iya, Betul. makanya tidak ada orang-orang Islam yang berilmu murtad, nggak ada. Yang murtad dari Islam ini orang-orang bodoh semua. Mana ada ulama murtad, ustadz murtad, debater aja nggak ada yang murtad, debater sekelas debater Islam nggak ada yang murtad. Tapi debater Kristen banyak yang mualaf, penghujat itu banyak yang mualaf itu. Contoh Bang Andre ya, mualaf print. Iya. Mualaf print. Itu lawan berat saya dulu itu. Alhamdulillah beliau mualaf. Mbak Natalia tuh, tengok. Cerdas-cerdas mualaf itu. Tapi yang murtad goblok-goblok semua mereka. Iya, gimana coba? Sudah punya kitab yang asli, yang jelas asal-usulnya, malah milih kitab yang tidak jelas. Bahkan kalau kita lihat dengan ilmu hadis, kitab mereka ini setara hadis maudhu, hadis palsu. Iya. Tidak jelas siapa penulisnya. Bisa dipercaya Iya, seperti betul. itu. Ya, jangankan setara dengan hadis doif, ndak setara kitab mereka karena nggak jelas asal usulnya, itu gelap. Ya saya pelajari, memang gelap. Iya. Yesus di abad 1, kitabnya ditulis abad keempat, 400 tahun kemudian baru ditulis. Sehebat apa ingatan manusia itu? Sehebat apa ingatan manusia itu sampai 400 tahun itu? Coba. Kekuatan ingatan manusia itu 25 tahun. Di atas itu udah samar itu. Coba generasi sekarang suruh menceritakan bagaimana kejadian G30 SPKI. Dan apalagi ini 400 tahun kemudian baru diceritakan ulang. Babak belur lah. Ingat sehebat apa ingatan manusia. Makanya Al-Quran itu begitu turun, Allah sampaikan melalui malaikat Jibril diterima Nabi Muhammad, dihafal langsung sampaikan kepada para sahabat. Kan begitu. Enggak nunggu itu, enggak nunggu. Dapat sampaikan. Nah, nanti sahabat itu ada yang menghafal, ada yang mencatat. Ditulis di perpah-perpah kurma, ditulang-tulang dan sebagainya. Ini enggak, udah enggak pernah dihafal, diceritakan ulang 400 tahun kemudian. Gelap, bos, gelap. Nah, kok ada orang milih kitab yang seperti ini? Dijanjikan surga tapi yang janjikan entah siapa. Percaya. Aneh. Misalnya nih, kamu diundang ke istana, nanti nyampe sana akan dikasih uang 20 juta misalnya kan. Langsung percaya begitu aja, tidak dicek. Oh, ini datang dari siapa ya? Ini siapa yang bawa? Atas nama siapa? Kan harusnya seperti itu. Tidak boleh dong kita hanya modal percaya aja. Iya, Sementara betul, betul. Al-Quran, itu udah mutawatir, nggak diragukan lagi asal usulnya, ya kan? Kok malah milih kitab yang tidak jelas? Misalnya Yohanes ini di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan agramatoi eisin kai idiotai, buta huruf dan idiot. Lah kok bisa nulis 4 kitab? Gimana ceritanya? Orang buta huruf, idiot pula bisa nulis kitab, aneh. Nabi Muhammad taruhlah, ya kita pahami apa adanya, Nabi Muhammad itu buta huruf, nggak bisa baca tulis. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah nulis, hanya menyampaikan saja. Apakah orang buta huruf nggak bisa menyampaikan? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Tapi kalau nulis, nah itu diragukan. Oh, buta huruf kok nulis? Gimana ceritanya? 4 kitab pula itu. Kan? Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, Wahyu. 4 kitab kok bisa? Nah, dilihat dari rentang waktu. Injil Yohanes, ya menurut mereka ditulis tahun 90 sampai tahun 150. Yohanesnya mati tahun 86. 4 tahun udah mati baru nulis. Yang bener aja lu. Nah, nanti kalau kita lihat, makanya kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, ini siapanya?
Yohanes. Iya, Masa benar. Yohanes bilangnya untuk dirinya sendiri kan nggak mungkin, Bang. Nah, bagaimana dengan perjanjian lama? Misalnya 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Bukan ditulis oleh Musa. Ini bisa kita lihat misalnya Keluaran 3 ayat 1 kan. Pada suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Tulisan Musa itu. Ya bukan, ini orang yang bercerita tentang Musa. Nanti kalau kita lihat misalnya di dalam Ulangan 34 ayat 5, maka matilah Musa. Musa udah mati nulis kitab. Nah itu dia, makanya saya bilang kitab mereka ini gelap. Kalau ada orang milih kitab kayak gini ya, itu udah bodoh-bodohnya orang. Begitu Bang Lodi. Iya. Iya, memang susah. Memang mereka itu kan tidak pergunakan akal. Mereka itu kalau berbicara itu suara dulu keluar baru akal kejar dari belakang kan. Kalau kita Islam itu berpikir dulu baru berbicara. Kalau mereka itu berbicara dulu baru berpikir. Makanya biasanya blunder. Gitu. Jadi agak susah. Susahnya begitu Ustadz Sugi. Kalau kita Islam masuk ke masjid lepaskan sendal di luar. Kalau Oten masuk gereja lepaskan akal di luar. Ustadz, Ya, mungkin saya buang air kecil bentar. Bunda, Silakan. Ngomong, saya buang. Bentar. Assalamualaikum Mbak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sugi. Masya Allah, hari ini kayaknya hari yang sangat bahagia ya, bisa jumpa dengan saudara kita yang jaraknya ribuan kilo ya kan. Masya Allah, Allah Ya, ciptakan Masya dengan Allah. orang-orang hebat nih. Alhamdulillah seneng banget Ustadz. Yang selama ini cuma nyimak ya kan, nyimak Bang Loading dari kejauhan, dari HP, ternyata bisa datang juga ke rumah, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu rencana sampai kapan di situ Bang Loding? Insya Allah lama kayaknya, beberapa hari, mungkin hampir seminggu mungkin di sini, Hah? di Malang. Mungkin Masya kayaknya hampir Allah. seminggu. Tak Mau tahan masuk dia, gitu tak ya? curi dia. Jadi kalau debat kan insya Allah besok debat di Surabaya kan, Bang Loadingnya. Tapi dengan? barang-barangnya tak. Debat dengan Pendeta Budi Asali ya. Pendeta Nah, Budi Asali. iya. Masya Tapi Allah. Mantap. Tak sita. Barang-barangnya Bang Loading tak sita di rumah, Ustadz, biar nggak Oh. biar langsung ngacir, biar balik ke Malang. Iya. Betul. Malang Surabaya kan nggak begitu jauh kan? Iya. Deket lagi udah Bagi- 2 jam. Bagi mereka deket banget Ustadz katanya. Oh cuma 2 jam deket katanya gitu. Kalau kita lumayan jauh gitu. Ingat kan yang di YouTube, yang mana yang Oh ya, yang di YouTube ini ya, klik Apa? postingan di YouTube PST Loading TV. di postingan YouTube-nya PST Loading TV itu ada tautan dari saluran WhatsApp ya. Jadi buat saudara-saudaraku yang mau ketemu sama Bang Loading buat kopdar di area Malang, bisa gabung ke grup itu untuk info selanjutnya nanti ya, jadwal sama lokasinya. Jadi di postingan ada link. Di foto kamu ya? Hah? Di postingan YouTube? Di foto kamu itu ada linknya. Oh, di fotonya ada linknya. Oh gitu. Iya, iya nih suami saya ini, suami saya. Kok ngumpet sih? Malu. Kenapa malu? Ini Bang Loadingnya udah. Saya dulu di luar, Mas. Mau ngerokok di luar boleh? Oh, Boleh. Bawa ke sana ini. ini bawa ke sana. Udah, enggak apa-apa. Udah. Mereka nyari Bang Loading. Ini bukan Mereka nyari dari kita. Bang Loading, mau nyari kita ini. Masya Allah. Lanjut di depan. Dari belakang aja cakep ini. Ya nanti semoga kita bisa jumpa lah di Milad Api nanti sama Bang Loding ya. Pak Desugi di mana? Pak Desugi di mana? Riau. Saya yang tunggu. Di saya Riau. Iya di Berarti datang kan di Milad Api kan? datanglah. Kalau saya nggak datang bubar itu nanti api itu. Siap. Saya mau ketemu. Insya Allah. Insya Allah Saya datang. datang. Ya, Saya datang. Insya Allah. Apa mau debat dulu? Naikkan Kristen? Tidak.
Tidak, saya mau minta nasihat sama Pak Desugi. Saya di Udah luar banyak, sana. udah habis ilmu saya, udah nggak ada lagi, udah nggak ada yang tersisa, udah dikuras sama Bang Loading tadi. Anda, bentar saya ambil rokok dulu. Rokok saya. Mana rokok Udah saya? habis ilmu saya dikuras. Wah, tidak ada. Kasihlah sedikit-sedikit lah. Sudah awalun, sudah orang-orang awalun di tablik, baru sudah apa juga pula, baru sudah senior teman-teman. Ini bukan sesi debat, saya lagi sesi silaturahmi sama senior-senior teman-teman. Ya, dukung semua. Seharusnya begini teman-teman. Ketika kalian lihat Islam bersatu, itu seharusnya kalian itu rasa bagaimana? Rasa kebahagiaan itu tinggi karena kenapa? Karena oten kalau bersatu itu saling rebutan Tuhan. Karena Islam itu jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan, saling menasihati. Oten jauh saling fitnah, dekat saling tukar aib. Ini saya datang, beliau ini Allah izinkan. Kita tidak bertemu namun dipertemukan oleh Allah. Sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Coba bayangkan, waktu saya di Jakarta, waktu saya di Ternate, saya live sendiri. Tidak dipertemukan oleh Pak Desugi. Ketika saya di rumahnya Bunda Natali sama Mas Imam, saya live, tiba-tiba Pak Sugi naik. Satu kesempatan yang Allah ingin saya mendapatkan ilmu dari beliau ini. Masya Subhan. Gitu ya. Jadi sabar dulu teman-teman. Saya butuh ilmu dulu. Biar kita hajar oten itu mantap. Ya. Kalian harus ingat. Kata Nabi itu, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Islam kalau bersatu, itu oten tidak perlu diserang, diludahi saja langsung banjir bandang itu. Yang penting bersatu kita. Begitu. Kenapa? Ya. Kenapa orang bisa buat gedung tinggi-tinggi itu kan? Kenapa orang bisa buat gedung sampai tinggi sampai besar? Itu karena semua bersatu. Pasir, air, besi, semen sama batu. Bersatu mereka. Coba kalau pasir egois, semen egois, air egois, batu egois, itu runtuh. Nah, begitu juga Islam. Kita bukan orang NU, kita bukan orang Muhammadiyah, kita bukan orang Jamaah Tabligh, kita bukan orang Salafi, kita bukan orang LDI, kita bukan orang MTA, tetapi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innawal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim adalah saudara. Jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Nah, ini guru saya, senior saya. Saya pengen butuh nasihat dari beliau ya, teman-teman, dukung saya. Masya Allah. Ya itulah indahnya Islam itu di situ. Ketika berjauhan kita saling mendoakan, ya kan? Minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Begitu kita dekat saling berangkulan. Itu indahnya kita di situ. Tidak seperti mereka ketika mereka berjauhan saling kutuk, berdekatan saling sikut. Itu bedanya kita dengan mereka seperti itu. Tapi itulah Bang Loading. Ya, kita ini kan sebenarnya hanya diminta kepedulian oleh Allah terhadap agama ini. Seandainya kita tidak ikut campur dalam urusan agama ini, Allah tetap menangkan agama ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan Allah itu, kalau pertolongan Allah itu sudah datang, kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong memasuki agama ini. Nah, di saat seperti itu, kalau kita tidak ikut andil di dalamnya, istighfarlah kalian. Iya. Di mana kepedulianmu terhadap agama? Kan begitu. Makanya di situ kan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana yadkhuluna. Ya kan? Yadkhuluna. Astagfirullahaladzim. Ini sampai grogi aku ketemu Bang Loading ini gimana? Wasabbi bihamdi rabbika wastagfir, ya kan? Kita di situ disuruh istighfar loh. Iya. Makanya kita harus berbuat untuk agama ini. Walaupun kita tahu perlawanan Kristen itu kalau kita bandingkan dengan perlawanan kafir-kafir di zamannya Rasulullah, nggak ada sekuku hitamnya. Mereka rela mengorbankan hartanya demi untuk memusuhi Islam. Itu saja tidak mampu meruntuhkan Islam, apalagi sekarang kalian cuma kerucuk-kerucuk gereja. Gak akan mampu kalian melawan Islam, itu gak akan mampu. Ya, sia-sia kalian. Makanya tadi saya katakan dengan berbagai macam cara kau mau meruntuhkan Islam, gak bisa.
350 tahun kalian kristenisasi melalui penjajahan. Nggak mempan. Uang digelontorkan sedemikian banyak untuk mengkristenkan Indonesia. Nggak ada. Ya, Islam justru semakin kuat. Kalau kita lihat di masa lalu sama sekarang, ya kesadaran orang beragama itu lebih bagus sekarang. Dulu jarang sekali orang berjilbab, orang berjilbab itu jarang. Anak-anak kita jarang sekali orang yang hafal Quran. Sekarang Masya Allah banyak sekali hafiz-hafiz Quran, bahkan di tiap masjid imam-imam itu udah hafiz semua sekarang itu. Iya, Sudah betul. hafiz. Iya, kalau tahun-tahun dulu kesadaran Islamnya itu masih kurang. Tapi sekarang subhanallah, kesadaran Islam meningkat, maksiat pun lebih canggih. Karena setan memang tidak mau kalah. Setan itu dakwahnya 24 jam, kita dakwah asal mau. Nah, ini bahaya. Makanya kita itu jangan kalah sama setan. Setan itu istiqomah di dalam kemungkaran, sedangkan kita yang istiqomah di dalam kebenaran, masa kalah sama setan? Setan aja istiqomah di dalam kemungkaran kan? 24 jam gak tidur mereka untuk menyesatkan Betul. kita. Betul. Iya, masa kita mau kalah sama mereka? Ayo semangat. Bagi Anda yang tidak mampu menyampaikan dengan lisan, ya paling tidak dengan jarimu lah, dengan jempolmu itu. Kau bagikan, kau share ya YouTube-nya para dai-dai ini, para apologit ini, kau share, kau sebarkan supaya nanti kamu punya kesaksian yang baik. Karena nanti di akhirat itu bukan mulutmu lagi yang berbicara itu, tapi tangan-tanganmu, saksimu, kakimu menjadi saksi. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutmu tuh dikunci. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut penuh dusta. Yang bicara nanti jari-jarimu loh. Makanya supaya mempunyai kesaksian yang baik, gunakan tanganmu itu yang dalam kebaikan. Langkahkan kakimu ke dalam kebaikan supaya kakimu menjadi saksi. Jangan jadikan tangan Anda berbicara tentang keburukan Anda, mempunyai kesaksian yang buruk, kaki Anda juga mempunyai kesaksian yang buruk. Jangan sampai seperti itu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Allah Akbar. Pencerahan pagi ini luar biasa teman-teman, dari senior kita, dari awalun ya, kalau di tablik itu bilang awalun ya teman-teman, karena kita orang Islam ini dikatakan itu kita berjuang ini bi amwalikum wa anfusikum ya, infiru kifafa wa sikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan susah maupun senang, bi amwalikum wa anfusikum, dengan dirimu dan hartamu dan waktumu, fi sabilillah. Gitu. Jadi teman-teman, gunakanlah diri kita untuk agama, kalau tidak diri kita akan mati sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Gunakanlah waktu kita untuk agama, kalau tidak waktu kita akan habis sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Gunakanlah harta kita untuk agama, kalau tidak harta kita akan habis sia-sia untuk agama. Ya, kalian carikanlah orang yang paling kaya di dunia ini, orang Islam yang paling kaya di dunia ini, tidak ada yang mati bawa rokok satu batang, selain Oten bawa motor. Tidak ada, semua ditinggalkan, karena harta ini cuma dua. Kalau bukan kita tinggalkan dia, dia yang tinggalkan kita. Makanya itu Pak Ustadz, Pak Desugi, saya ingat ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dan dia memberikan nasihat. Nasihat ini sampai kepada kita juga. Ya Rasulullah, isma sita, wahai Rasulullah, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyidun, tetapi ingat kamu akan mati juga. Cintailah apa yang ingin kamu cintai, tetapi ingat kamu akan pasti berpisah dengannya. Begitu. Perbuatlah apa yang ingin kamu perbuat, tetapi kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya teman-teman. Nah, mungkin sekarang dunia ini masih nyata, akhirat masih cerita. Satu ketika akhirat yang nyata, dunia yang sisa cerita. Nanti bumi mengatakan apa? Ketika kamu di pundakku, apa yang kamu buat, sekarang kamu di perutku, apa yang kamu bawa.
Begitu teman-teman. Kalau kita Islam masih aman. Ketika mati, man robuka, siapa Tuhanmu? Allah, selesai. Allah Azza wa Jalla, selesai. Kesian kalau oten, bagaimana? Man robuka, siapa Tuhanmu? Jadi begini, pada mulanya adalah Firman. Karena gitu. Allahu Akbar. Apalagi kalau mereka kan selalu framing Islam sembah batu, Islam sembah batu. Padahal itu Ka'bah itu adalah arah ibadah kita, arah solat kita. Arah solat kita itu. Seandainya dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk solat menghadap ke laut, maka seluruh orang Islam yang di dunia ini pasti solat menghadap ke laut. Karena kenapa? Karena kita orang Islam ini ketika dibaca Al-Quran itu sa'mina wa ta'ana, kami dengar, kami taat. Kalau oten ketika dibaca Bibel samina wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Wa asoina. Wa asoina. Aku dengar, Wa aku asoina, pikir-pikir kan? dulu. Aku dengar, Nah, aku pikir itu. dulu. Itu. Nah itu pada makanya dikasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih babi cari nasi. Jadi itu Jadi tadi itu, Bang Loading ya. Kalau agama ini buatan manusia, maka mengenai Tuhan itu penjelasannya itu ya penjelasan manusia. Padahal kalau sudah berbicara Tuhan, itu kan seharusnya biar Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Kalau Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang dirinya, maka nggak ribet. Cukup 4 kata selesai. Ya kan? Iya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Ini Allah menjelaskan tentang dirinya. Katakanlah Allah itu Esa, dia tempat bermunajatnya segala makhluk, tempat bergantungnya segala makhluk. Dia tidak beranak, tidak punya asal-usul, dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Kekuasaannya, wujudnya, sebagainya, tidak ada yang setara dengan dia. Itu kalau Tuhan sendiri yang menjelaskan. Tapi kalau mengenai Tuhan dijelaskan oleh pemikiran kita, aneh-aneh nanti. Ketika Tuhan dikatakan sebagai sang pencipta, dia tangannya dibikin banyak. Iya kan? Digambarkan Tuhan tangannya banyak. Iya, Ketika betul. Tuhan digambarkan sebagai sang penghancur, dia bawa gada besar. Begitu, itu rekayasa manusia, imajinasi manusia. Ketika dia digambarkan sebagai pengasih, dia rela berkorban untuk umatnya, rela mati. Ketika dia digambarkan sebagai penyampai berita, digambarkan seperti merpati pos, Roh Kudus. Kan begitu. Itulah hasil rekayasa olah pikir manusia. Itu bahaya. Biar Tuhan yang menjelaskan tentang dirinya. Selesai. Kita nggak perlu menafsirkan tentang Tuhan itu seperti apa. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu muhkamat. Surat-surat muhkamat, bukan mutasabihat. Jelas, terang Allah itu. Jelas terang. Kecuali berbicara tentang sifat Allah, itu baru nanti mutasabihat dia. Allah punya tangan dan sebagainya, itu baru masuk ke mutasabihat. Tapi kalau keterangan tentang dirinya, suratnya muhkamat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Isa. Selesai. Enggak kayak mereka. Tuhanmu seperti apa? Jadi begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya kan? Firman itu adalah Tuhan. Ini entah dapat dari mana. Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan itu. Aku adalah firman yang jadi manusia. Enggak. Yesus nggak pernah menyampaikan itu. Nanti kalau dikejar, Yesus kan firman. Terus firman mana lagi yang diterima itu? Muter lagi ke sana kemari. Itu dia. Padahal kalau kita pikir secara logis, ya kan, kalau sudah menjadi, itu berarti berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bahkan konsep ketuhanan Kristen ini masih bagus. Konsep ketuhanan Hindu. Ketika Dewa Ismoyo menjelma jadi Semar, di Kayangan nggak ada lagi Dewa Ismoyo, itu nggak ada. Karena dia sudah jadi Semar di bumi.
Kan seharusnya seperti itu. Nah, makanya kalau kita kejar mereka, berarti nggak ada Tuhan lagi. Oh, ada. Nah, kalau masih ada Tuhan lagi, di bumi ada Tuhan, di atas ada Tuhan, berarti itu namanya teologi amuba, membelah diri Tuhan. Atau begitu? Ribet memang mereka ini, Bang Loading. Nggak seperti Islam, simple, logis. Makanya Islam ini sebelum datangnya syariat-syariat, hukum-hukum dan sebagainya, masalah iman dulu yang diselesaikan. Masalah akidah dulu diselesaikan. 13 tahun diselesaikan di Mekah. Selesai. 13 tahun itu mengenai akidah. Nah, setelah akidah selesai, keimanan mantap, ya, barulah nanti turun ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan dan sebagainya. Nah, ini mereka enggak. Udah 2000 tahun masih juga cekar-cekaran masalah Tuhan. Sebenarnya kalian ini agama yang prematur, belum waktunya lahir udah lahir. Makanya mengenai yang paling dasar, ya, itu saja masih carut marut. Masih bertengkar masalah Tuhan begini, begono, gitu. Masya Allah, Islam ini benar-benar ya'lu wala yu'la alaih. Iya kan? Ya'lu wala yu'la alaih. Nah, itulah Islam. Tinggi dan mulia. Itu dia. Allahu Akbar. Lanjut, Bang. Allahu Akbar. Biasa, siap ya teman-temannya. Silakan, mungkin ada pasien selanjutnya. Mungkin ada yang mau. Kebetulan Komal ini fleksibel teman-temannya, bisa ganti Tuhan, bisa hapus Tuhan, bisa tukar Tuhan, yang tidak boleh ganti istri. Kenapa? Nggak usah, begini saja. Nanti kalau pakai soundcard lebih panas Oten. Ini saja sudah minta AC di bawah. Oh, di dalam. Nanti sekalian mau ke Surabaya mau beli soundcard. Kan dia suruh beli soundcard yang itu kan. Oh iya, dia nggak mau ini yang murah. Ya, dia bukan masalah yang murah. Ada soundcard yang langsung headset gini ada. Harganya murah kok itu, paling di bawah 200. Tahu nggak rugi apa itu? Ustaz, dia mau beli soundcard yang 3 jutaan. Ada Fulan bin Fulan, ada Fulan bin Fulan, dia DM saya, alhamdulillah dia suruh saya belikan itu soundcard kan, yang bagus katanya, begitu biar Oten semakin tambah stres, kata dia gitu. Yang 3 juta Ustadz, makanya soundcardku 300.000 dia nggak mau. Keren. Kemarin ada juga yang bilang kalau begitu Bang, ganti saja HP-mu itu pakai iPhone. Tapi tadi kemarin saya uji coba iPhone, ya naik cewek semua, makanya ndak jadi. iPhone ini ribet Bang, banyak aplikasi yang harus bayar di situ. Makanya saya nggak suka pakai iPhone itu. Iya. Banyak aplikasi yang harus dibeli. Enak Android lagi. Kalau saya nggak suka iPhone. iPhone katanya iPhone baterai boros, ndak apa-apa baterai boros, Oten saja Tuhan boros. Allahu Akbar. Pade, kalau Pade misalnya Pade Sugi pulang kerja capek-capek begitu, bilang sama istri, sayang buat dong kopi. Tiba-tiba istri bawa kopi ini satu galon itu, pasti kita ngamuk kan? Ah, kamu pikir saya ini apa? Kok bawa kopi 1 galon? Padahal sama-sama dia, sama-sama kopi kan? Apalagi dia bawa 3 galon, pasti ngamuk kita. Kenapa kamu bawa 3 galon? Karena itu maksudnya apa teman-teman? Dunia itu kalau sedikit itu nikmat, tapi kalau banyak itu berlebihan itu jadi mudarat buat diri kita teman-teman. Perkara dunia saja sedikit nikmat, banyak jadi mudarat. Apalagi perkara Tuhan, 1 saja cukup, ini 3. Enaknya Islam. Tuhan cuma 1 tapi jauh saling mendoakan, mereka saling mengingatkan. Oten Tuhannya 3 cakar-cakaran. Padahal Tuhannya lebih banyak, seharusnya lebih damai mereka kan? Lebih damai. Iya. Silakan teman-teman Oten naiklah kalian. Nanti kalau silakan naik, nanti bilang oh monolog. Kenapa monolog? Karena Oten tidak mau naik.
Oke. Di Solo situ ya? Iya. Itu yang bercerita ini tuh. Nyaman di tempatnya sini, pada luar biasa ya. Di sini. Mantap, mantap. Keren itu. Dingin, daerah dingin juga itu termasuk daerah dingin tuh. Daerah Batu itu. Saya kemarin waktu mau safar itu memang waktu sudah sampai di Manado dan Gorontalo itu memang sudah mau down itu, pengen kembali kan. Tapi selalu ditarget sama kawan itu, Allah pindahkan matahari dari timur ke barat tidak butuh kendaraan, apalagi kamu ini dari Gorontalo ke Jakarta. Tiba-tiba Allah hantarkan pertolongannya itu. Luar biasa itu. Kan? Nusratullah sama Nusrat Goibiyah itu kan luar biasa. Ingat enggak waktu sahabat ketika waktu perang dia dalam keadaan apa? Keadaan tidak 100% sehat, dia datang memegang pedang itu, langsung sahabatnya berkata begini, kamu kan dalam keadaan tidak sehat, buat apa kamu pergi ikut berperang? Karena dia bilang, saya mencium bau surga dari arah Uhud. Kan? Sahabat-sahabat ketika hidup di dunia saja sudah pernah mencium bau surga dari arah Uhud. Ini kita di dunia ini masih bau cium bau saputeng. Nah, makanya itu semangat kita teman-teman, dukung seluruh apologet Islam ya. Jangan lagi nonton komal-komal Kristen. Untuk mematikan komal penghujat itu kuncinya cuma dua. Jangan naik ke komalnya dan jangan nonton komalnya. Ramaikan komal-komal Islam, maka dengan sendirinya mereka akan datang kepada kita. Karena ketika kita naik ke komal mereka, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu. Mereka tidak akan memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan yang tema yang mereka buat. Kalau kita buat tema, kita suruh mereka menjelaskan, kan? Nah, disitulah kita lihat bagaimana cara tutorial mulai belajar komedi putar itu. Putar mereka. Gitu. Jadi tinggalkan ramaikan komal-komal muslim semua, kita ramaikan begitu. Agar mereka yang datang kepada kita, teman. Karena kita ini berdakwah ini karena lillahi ta'ala. Jadi walaupun mereka ada dengan tidak ada, intinya kita berdakwah. Hari ini di komal ini berdakwah, di komal sebelah itu akan ada yang syahadat. Begitu. Di komal sebelah berdakwah, di komal sini akan syahadat. Sebagaimana ketika Rasulullah mereka katakan, ya Rasulullah, apakah kamu utusan Allah? Iya. Kalau betul kamu utusan Allah, coba kamu bela bulan. Ketika Rasulullah dengan izin Allah membela bulan, maka orang yang menyuruh Rasulullah membela bulan tidak dapat hidayah, melainkan mereka katakan bahwa kamu ini penyihir. Tetapi bagaimana raja di seberang sana itu yang mendapat hidayah itu. Begitu. Rasulullah itu ketika berdakwah di Mekah, Madinah yang mendapat hidayah. Begitu. Jadi sama juga kita berdakwah di sini, nanti komal-komal lain itu yang mendapat hidayah, insya Allah. Masya Allah. Jadi benar. Jadi teman-teman ya. Ya Pak Ade sini, saya izin mau telepon dulu ya, telepon istri sebentar dulu. Iya. Monggo, saya pun mau turun, mau istirahat dulu. Karena saya tidurnya itu siang. Oh, tidurnya siang, siap. Iya. Ya, pamit, Masya Allah, Bang Loding, semoga tetap istiqomah di dalam dakwah ya. Mati-mati, kita selagi hidup ini harus mati-matian di dalam dakwah. Dakwah sampai mati, jangan berhenti dakwah sebelum mati. Itu intinya. Itu bahasa Urdu. Semangat. Itu bahasa Urdu kan. Allah. Ormo ortodos to pure-pure jendegi karte-karte marne kartehe. Jadikan dakwah maksud hidup dalam dakwah sampai mati dalam berdakwah. Allahu Akbar. Oke, Mbak Natali, Mas Imam, Bang Loding, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, muncul udah. Jadi karena Bang Lodingnya mau lanjut kegiatan ya, Bang Loding ya. Iya. Mau lanjut, jadi loncat berarti ini. Ke Surabaya, Bang Loding. Iya teman-teman, ini saya mau lanjut ke Surabaya, sedikit lagi mau lanjut ke Surabaya, bantu doanya ya teman-temannya agar semua berjalan dengan lancar ya. Karena ini rencana mau diskusi 2 orang tapi Papi Gembala tidak datang ya, enggak tahu alasannya apa, saya juga tidak tahu. Nanti saya coba ketemu sama Pak Budi Asali dulu, doakan ya teman-temannya. Nanti diskusinya itu karena saya mau hadiri diskusi Kodonditan sama Pak Budi Asali. Nanti kita lihat bagaimana keadaannya ya teman-temannya. Ya, sekarang saya di Malang ini ya.
di Malang di rumahnya Mas Imam sama Bunda Natali. Ya, doakan saya teman-temannya agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kakinya teman-temannya. Oke. Buat yang di Malang, kalau kita mau ngopi darat, kita mau ngopi darat, ngobdar ya. Ngobdar itu nanti apa? Masuk ke ini. Postingan YouTube Ada PST Loading TV, ada link WA di situ. Nanti bila ditentukan waktunya kapan. Ya, teman-temannya. Oke semuanya ya, terima kasih ya. Silakan. Iya, di PST Loading TV YouTube-nya ya, itu ada postingannya, ada saluran WA, nanti di link di foto kan, yang foto kita. Jadi ada foto Abang Loading, foto saya dan suami saya. Itu ada link buat saluran di WhatsApp, nanti diklik aja tinggal gabung ya. Buat di area Malang, kalau buat kita ketemu-ketemu ya. Buat yang penggemarnya Bang Loading, oh Bang Loading lagi rokok. Ya. Mau dibanting apa ya? Ya buat penggemarnya Bang Loading ya di area Malang, kita insya Allah ketemu ya. Langsung ke YouTube-nya dulu. Ke YouTube Ke YouTube-nya PST Loading TV. Ya. Di YouTube PST Loading TV, mereka bilang spill, bentar saya buka ya. Ini teman-temannya. Sepil. Iya. Enggak. Ini Bang. Nah, ini Nah, ada link. Oh, ada. Ini teman-temannya. Ini. Ada linknya. Ada linknya di sini, PST Loading TV. Oke, balik ya. Seperti otak-otak kebalik. Ini teman-teman nih. Ada link. PST Loading TV, mari gabung untuk bertemu dengan itu Bang Loading ya teman-teman. Ini yang Nanti biru nih diklik nih. Nah, yang biru diklik itu teman-teman. Jangan yang merah, kalau yang merah perkataan Yesus. Ya, dibantu itu kita ngobdar ya. Kita ngobdar ya teman-temannya. Ya, kebetulan saya di Malang sampai beberapa hari ke depan. Ya. Oke teman-teman semuanya. Silakan Bunda di Doakan juga